record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 orang ingin menjelaskan tentang supply chain dalam sistem informasi korporat terpadu. Saya M. Andro Dimas Marendra dengan NIM 2019-410151. Dan saya Laksmi Dita Oktariani dengan NIM 2019-410161. Saya Aulia Triwulandari dengan NIM 2019-410166. Saya Melina Vitasari 2019-410169. Di sini saya ingin menjelaskan tentang supply chain dalam sistem informasi korporat terpadu. Konsep manajemen supply chain memperlihatkan adanya proses ketergantungan antara berbagai perusahaan yang terkait di dalam sebuah sistem bisnis. Sistem informasi terpadu di sini adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen data, aplikasi, dan teknologi yang saling kait-mengait untuk mendukung kebutuhan informasi dari perusahaan. Ada 2 tugas utama dari sistem informasi terpadu tersebut, yaitu masing-masing satu, mengumpulkan, menciptakan, dan mengolah data mentah yang berasal dari transaksi atau aktivitas bisnis sehingga menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna bagi para stakeholder, mereka yang berkepentingan. 2, menyimpan dan menyebarluaskan data, informasi, dan pengetahuan tersebut kepada siapa saja. Di sini juga ada 3 aliran intensitas yang harus dikelola dengan baik. 1, aliran produk dan jasa, yang bisa disebut juga flow of product and service. 2, aliran uang, flow of money. 3, aliran dokumen, flow of document. Nah, kita lanjut. Di sini juga ada pembahasan tentang arsitektur sistem informasi korporat terpadu. Membangun sebuah arsitektur sistem informasi korporat terpadu yang baik dapat dimulai dengan melihat siapa saja yang membutuhkan teknologi tersebut. Di sini ada orang-orang yang membutuhkannya, yaitu 1, konsumen atau pelanggan, yang bisa disebut juga dengan end consumers. Karena sesungguhnya berkat merekalah sebuah bisnis ada, sehingga mereka pasti membutuhkan berbagai jenis informasi terkait dengan produk atau jasa yang mereka beli dan mereka konsumsi. 2, manajemen. Karena merekalah yang menjadi penggerak utama dari pengelolaan sebuah perusahaan, di mana mereka membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat diandalkan untuk membantu dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau mengambil keputusan-keputusan strategis maupun taktis yang berkualitas. 3, staff. Karena pada tingkat operasional, merekalah yang sehari-hari berhadapan langsung dengan aktivitas penciptaan produk maupun jasa yang tentu saja membutuhkan sangat banyak informasi sebagai sumber daya utama. 4, rekanan bisnis. Karena merekalah yang menjadi pemasok bahan-bahan maupun sumber daya yang lain yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya ada 8 komponen utama arsitektur sistem informasi korporat terpadu. Yang pertama itu ada Selling Change Management Information System, yaitu berinteraksi secara langsung agar mudah melakukan akses ke produk dan jasa yang ditawarkan.
Yang kedua itu ada Customer Relationship Management Information System, yaitu berfungsi sebagai sarana komunikasi antar pelanggan dan perusahaan. Yang ketiga itu ada Enterprise Resource Planning Information System, yaitu mengintegrasi proses penciptaan produk dan jasa. Yang keempat itu ada Management Control Information System, yaitu bertanggung jawab dalam memberikan data dan informasi untuk keperluan pengambilan sebuah keputusan manajemen dan stakeholder. Yang kelima itu ada Administrative Control Information System, yaitu sebagai penunjang terselenggaranya administrasi perusahaan atau bisa disebut back office. Yang keenam itu ada Supply Chain Management Information System, yaitu menghubungkan sistem informasi internal dengan informasi yang dimiliki oleh rekanan bisnis, terutama supplier. Yang ketujuh itu ada Enterprise Application Integration Information System, yaitu bertanggung jawab dalam mengintegrasikan berbagai subsistem yang tersebar. Yang terakhir itu ada Knowledge Tone Application Information System, yaitu memfokuskan pada penyediaan fungsi intelligence bagi perusahaan. Selanjutnya ada strategi membangun sistem informasi korporat terpadu. Dalam membangun sistem informasi korporat terpadu berdasarkan arsitektur yang ada lebih merupakan sebuah perjalanan dibandingkan sebuah tujuan, terutama bagi manajemen yang belum terbiasa dengan adanya infrastruktur teknologi di dalam perusahaannya. Yang berikutnya ada 5 tahapan evolusi pengembangan sistem informasinya. Yang pertama itu ada satu cross-functional business unit, yaitu pengembangan modul aplikasi untuk fungsi bisnis tertentu. Yang kedua itu ada strategic business unit, hasil dari penyatuan fungsi manajemen dalam sebuah divisi atau unit biasa. Yang ketiga itu ada integrate enterprise, yaitu sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai modul aplikasi yang dimiliki seluruh divisi atau unit bisnis di perusahaan. Yang keempat itu ada extended enterprise, yaitu penggabungan sistem informasi korporat terpadu yang telah dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu ada inter-enterprise community, yaitu hasil dari berbagai hubungan integrasi sistem informasi antar perusahaan. Selanjutnya ada konsep supply chain. Di sini ada 3 aliran penting di dalam supply chain. Yang pertama, aliran produk secara fisik. Yang kedua, aliran uang sebagai bukti pembayaran. Dan yang ketiga, ada aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Dan di sini juga ada 5 aspek yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan, yaitu consumer management, catalog management, order management, delivery management, dan inventory management. A. Consumer management. Manfaat pendaftaran yaitu ada 4. Yang pertama, memudahkan perusahaan dalam mengenali pelanggannya. Yang kedua, memberi banyak kegunaan bagi pelanggan terkait berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan karakteristik unik masing-masing. Yang ketiga, mempermudah interaksi atau komunikasi di antara keduanya, terutama untuk hubungan jangka panjang. Dan yang terakhir, bagi pelanggan diperoleh kemudahan dan fasilitas seperti pemberian kredit, bonus produk gratis yang dapat diberikan oleh perusahaan berdasarkan history track atau rekaman transaksi di masa lalu. B. Katalog manajemen. Tujuan katalog manajemen menyediakan informasi yang dibutuhkan calon konsumen terhadap berbagai
produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Informasi yang diperlukan: jenis produk, deskripsi, karakteristik, spesifikasinya, informasi tambahan, atau harga dan stok barang. Disertakan pula gambar produk dalam 2 atau 3 dimensi yang kadang-kadang direpresentasikan dalam multimedia, video, dan audio. Produk-produk digital biasanya yang dapat dinikmati sebagai contoh sampel. Order manajemen. Setelah konsumen berinteraksi dengan perusahaan dan mengenali produk dan jasa yang ditawarkan, tiba saatnya melakukan pemesanan order. Ada 2 aliran kegiatan yang harus dicermati, yaitu aliran informasi dan aliran keuangan. Delivery management. Pengiriman produk yang dibeli ke pihak konsumen. 1. Barang digital pengirim dapat dilakukan lewat email, download, VTP, atau file transfer protokol, dan sebagainya. 2. Barang berbentuk fisik dibutuhkan aktivitas pengiriman produk atau kurir. Informasi yang diperlukan adalah tanggal produk diambil, kurir yang dipercaya untuk mengirimkan produk, tipe pengemasan atau packing, durasi pengiriman, dan sebagiannya. Inventory management. Berdasarkan order manajemen dan delivery manajemen, perusahaan harus mengatur pengambilannya di gudang. Inventory manajemen harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pemenuhan target kontrak jual beli yang telah dibuat. Inti dari pengelolaan inventari: kapan atau waktu pengambilan produk dari gudang harus dilakukan dan berapa banyak kuantitas produk yang harus diambil, dan dengan memperhatikan berbagai kendala semacam lead time, biaya gudang, opportunity loss, dan lain sebagainya. 5 modul di atas harus saling berintegrasi di dalam sebuah rangkaian supply chain. Orientasi: memenuhi kebutuhan konsumen yang dinyatakan secara eksplisit pada kontrak atau transaksi jual beli yang dibuat bersama sehingga tercapai kepuasan konsumen. Sekian dari kami semua dari PPT ini. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.